Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya akan mulai, saya share dulu materinya, melanjutkan yang kemarin. Nah, oke. Kemungkinan ada beberapa yang kemarin sudah saya sampaikan, nanti akan terjadi periodisitas pengulangan begitu ya. Dalam arti di sini bukan berarti menjadikan sesuatu untuk tertimpuh atau tergilas, tidak, tapi untuk mempertegas kembali dari materi-materi apa yang sudah saya sampaikan. Kita akan mulai dari peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Memang kelak kemudian nanti semua apa yang kita gunakan itu adalah lebih mengarah pada bisnis, lebih pada penempatan bisnis, apakah itu di pemerintahan maupun bisnis non pemerintahan. Makanya kalau di antara saudara ada yang sudah kerja atau sudah punya kegiatan sendiri, sistem informasi ini sangat penting sekali. Jadi bisa menjadikan sesuatu yang akan mempermudah dan memperlancar dari kegiatan apa yang Anda lakukan. Kalau dilihat dari sisi perannya, Anda bisa lihat di sini bahwa kita lihat ada mendukung proses dan operasi bisnis. Jadi memang apa yang kita lakukan di dalam kegiatan bisnis itu, operasi kegiatan bisnis didukung oleh peran dari sistem informasi itu sendiri. Prosesnya juga, saya pernah sampaikan pada Anda pada saat dulu koran masih dicetak terpusat di Jakarta, pengirimannya itu harus menggunakan pesawat atau kereta api. Tapi setelah ada percetakan digital, walaupun di sentral di Jakarta, tapi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan di Kalimantan, itu bisa mencetak bersama-sama. Ambil contoh misalnya Kompas. Kompas itu kalau Jawa Tengah kan di Bawen itu, di Pertigaan Bawen dekat di situ. Jadi di Jakarta nyetak apa, nanti di Bawen juga akan keluar seperti itu. Maka tidak perlu lagi adanya transportasi udara maupun kereta api atau lewat bus, apalagi itu nanti terlalu lama sampai kepada pelanggan. Tetapi walaupun sudah dibuat seperti itu, nanti masih kalah lagi dengan sistem informasi digital untuk mencapaikan berita-berita atau iklan-iklan yang bisa diterima oleh konsumen atau masyarakat. Akibatnya, seperti Kompas pun dia juga membuka media yang online. Karena itu, dia juga yang offline dilakukan, yang online juga dilakukan. Jadi Anda bisa membaca Kompas tanpa harus membeli Kompasnya. Tapi juga yang masih tercetak ada. Hanya jumlahnya tidak sebanyak seperti dulu. Yang kedua, di dalam pengambilan keputusan, para pegawai dan manajernya ini menggunakan peran sistem informasi manajemen. Anda bisa lihat pada saat negara kita melakukan pemilu, betapa susahnya untuk bisa mengumumkan jumlah angka dalam waktu yang pendek. Maka dengan menggunakan sistem informasi, sudah bisa langsung kita mengumumkan quick count. Selain itu juga sudah ada perhitungan angka berdasarkan dari sistem elektronik. Baru belakangan dihitung secara manual. Nah, ini salah satu pengambilan keputusan bagi para pegawai di dalam dan manajer di dalam menjalankan tugasnya. Bahkan Anda lihat sekarang kan baru terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Nah,
hampir semua pengendalian perang itu menggunakan sistem informasi. Kalau dari sistem informasinya itu dihancurkan, makanya Google kan menghentikan sistemnya di Rusia supaya perang itu berhenti. Maka dia akan mengalami kesulitan untuk komunikasi. Kemudian juga di Ukrainanya. Nah, dengan cara seperti itu, jaringan akan terputus. Tapi dia kan juga punya jaringan sendiri, membuat sendiri. Akibatnya walaupun itu diputus, tapi masih ada sisa-sisa dari kegiatan informasi yang bisa dilakukan. Selain untuk menggunakan alat-alat modernnya dia dari sisi teknologi yang dia kembangkan, dia juga menggunakan manualnya. Jadi kalau misalnya gagal satu, yang satu masih digunakan. Yang ketiga, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Jadi barang siapa yang menguasai informasi, dia akan menciptakan strategi-strategi baru. Nah, ini Anda yang sudah punya kemampuan dalam menerapkan sistem informasi, harus didukung dengan strategi. Kalau tidak punya strategi, sistem informasi itu juga akan mati, akan berhenti dengan sendirinya. Nah, kan eman-eman. Harus dibuatkan strateginya supaya nanti menjadi lebih kuat dan menjadi lebih bagus. Anda kalau mau lihat di Mandalika, sirkuit di sana itu ya, semua sistem pengendalian itu sudah menggunakan berbagai strategi di dalam keunggulan kompetitif. Makanya kan selain dekat laut juga ada gunungnya, begitu kan ya. Sistem anginnya diatur, kemudian juga orang awam misalnya enggak mampu beli tiket yang 15 juta itu, dia bisa nonton dari jauh. Ini menguntungkan. Juga dari sistem jaringan internasionalnya untuk penerbangan dan sebagainya itu diciptakan supaya mendapatkan kemudahan juga keamanan. Dalam arti kalau dari laut juga bisa, dari udara juga bisa, apalagi lewat darat. Darat pun kalau dari Jawa tetap nyebrang laut ya. Dari Jawa ke Bali, Bali ke Lombok. Makanya bandara internasional yang disiapkan dan menuju ke Mandalika itu dibuat dengan strategi yang cukup canggih, cukup kompetitif. Pesawat besar bisa mendarat dengan mudah tanpa harus mengalami kesulitan. Kita lihat dari sistem umum, model-model di dalam sistem informasi, ini sebenarnya Anda sudah melakukan ya, hanya saja ini dibuat sebuah diagram alur untuk memudahkan aja. Ada input, biasa kan, di mana Anda bekerja seperti itu, proses, output, tujuan, umpan balik, kembali input lagi. Nah, kalau di dalam proses ada kendala, dikontrol lagi. Kesulitannya itu apa? Dilakukan pengendalian. Proses lagi sampai ada keluaran. Nah, keluaran ini harus sesuai dengan tujuan, dengan harapan apa yang diinput tadi menjadikan umpan balik yang bermanfaat. Ini adalah model umum dari sistem informasi. Dari sisi klasifikasinya, di dalam sebuah sistem ini, ada yang alamiah, natural system, dan ada yang buatan manusia, human-made system. Kemudian ada sistem yang tertutup, closed system, dan juga ada sistem yang terbuka. Saya kira ini sudah cukup jelas ya, alamiah itu sesuai dengan kondisi alamnya, sedangkan yang ciptaan manusia ini yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Komponen sistem informasi, jadi kita melihat di sini ada beberapa komponen, input, model, output, teknologi, database, dan kontrol. Dari komponen-komponen ini yang menjadi satu, sehingga nanti akan bisa menciptakan output yang bagus yang bisa dimanfaatkan dari lembaga yang bersangkutan
apakah itu untuk bisnis, tapi ini kita bicara lebih ke bisnis ya, atau di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ditinjau dari model blok, ada prosedur, logika, model matematik. Memang prosedur yang kita lakukan, Anda nanti mesti banyak praktiknya itu ya, karena ini jurusan sistem informasi, mesti bisa itu. Model kita buat prosedurnya apa, logikanya seperti apa, kemudian dibuat model matematikanya. Kalau udah model matematikanya, kita sudah mulai ke terapan. Mau dikemanakan dari sistem itu. Teknologi blok, menerima input, menjalankan model, simpan akses data, hasil dan kirim output. Nah, kontrol proses dan kontrol sistem hampir di setiap blok ini. Di sini ada kontrol proses dan juga ada kontrol sistem, sehingga hasilnya diharapkan nanti maksimal, tidak setengah jadi. Kalau dilihat dari sisi input blok, method and media. Metode yang diterapkan itu menggunakan metode apa, kemudian media inputnya juga input media apa. Output blok, dokumennya, kemudian informasi yang berkualitas. Ini yang kita peroleh. Jadi output yang kita perolehnya adalah seperti ini. Jadi ada dokumen output dan informasi berkualitas. Kendala, seringkali pada saat terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kan dibutuhkan kontrol ya. Kontrol itu adalah kendala di mana di situ pada saat operasional sistem dan cegah tangani kesalahan dan kegagalan dalam sistem. Nah, ini butuh orang-orang yang berteknologi, orang-orang yang punya kemampuan tinggi. Jadi orang yang mampu menyelesaikan segala kesulitan di dalam penyusunan sistem tadi, kesalahan tadi, menyebabkan nanti kemudahan-kemudahan di dalam melakukan sebuah kontrol. Kalau tanpa adanya kontrol akan muncul kesalahan-kesalahan baru. Oleh sebab itu, agar operasional sistem itu menjadi bagus, maka di sini selalu dikontrol dan dicegah supaya tidak muncul kesalahan-kesalahan yang berkepanjangan. Kita lihat dari sisi database-nya, di sini ada, nah kalau seperti ini Anda mesti sudah hafal ya, ada hardware, ada data, ada software. Ini juga sudah biasa Anda gunakan, apakah itu dari komputernya, teknologi jaringannya, softwarenya, dan seterusnya, sampai brainware, data, dan prosedurnya ada di sini. Siapa yang menggunakan? Nah, ini di dalam pengelolaan sistem informasi, kita bisa melihat mulai dari top manajemen sampai dengan operator, semua menggunakan. Hanya mempunyai kewenangan yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda hanya sebagai karyawan, ya letaknya nanti di sini, di operator ini. Tapi bagi manajemen yang paling tinggi, ini adalah perencanaan strategik. Dia sudah menggunakan otak untuk membuat sebuah strategi, membuat perencanaan, menyusun kebijakan, dan decision maker di dalam pengambilan keputusan. Ini adalah top management. Dari sisi middle manajemennya, ini sudah taktis, dari perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Ini juga pengambil keputusan, tapi hanya dari sisi taktis, lebih ke arah operasionalnya. Sedangkan di sini merupakan pengambilan keputusan terpusat secara umum. Ke bawah sudah makin terurai lagi. Nah, kalau sudah di low management, maka perencanaan, pengawasan operasi, dan pengambilan keputusan ini sudah berjalan, sudah ada proses di dalam pelaksanaan. Artinya, proses yang dilaksanakan di sini, proses untuk mengembangkan dari sistem operator pemrosesan transaksi dan respon dari permintaan. Jadi apa yang ada di sini, semua kekuatan ada di operator, kemudian
Di loan management dia membuat pengawasan operasi dan pengambilan keputusan untuk proses-proses yang ada pada operator tadi. Kita lihat dari sisi human error-nya, metode pengumpulan dan pengukuran data yang tidak tepat. Seringkali terjadi data-data yang dimasukkan itu tidak tepat atau pengukuran itu tidak tepat. Kita ambil contoh begini. Misalnya kita ingin mencoba untuk survei pasar. Nah, pada saat pengambilan data, yang dijadikan sampel itu siapa? Yang dijadikan responden itu siapa? Kalau yang dijadikan responden itu tidak tepat, maka nanti di dalam model pengumpulan data itu akan terjadi pengukuran yang keliru atau tidak berfungsi. Jadi kan risikonya terlalu tinggi. Maka harus hati-hati. Saya misalnya jualan untuk pakaian remaja. Tapi yang saya jadikan sampel orang-orang yang sudah dewasa atau sudah tua. Kan berarti nanti keputusan yang diambil tidak tepat. Karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang harus diukur. Yang kedua, operator sistem tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Nah, si operator tadi yang di lapis bawah, dia mengerjakannya tidak sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Langkah-langkah yang dibuat itu tidak disesuaikan dengan apa yang sudah disajikan. Akhirnya terjadi kesalahan. Ketiga, kehilangan data atau data tidak terolah. Misalnya kita butuh 1.500 responden atau 1.500 data. Ternyata ada data yang hilang 100, berarti kan tidak maksimal. Maka hasil keputusannya pun juga tidak akan maksimal. Pemeriksaan atau pencatatan. Pemeriksaan atau pencatatan di sini adalah apa yang sudah dilakukan itu valid apa tidak. Kalau tidak ada ya atau tidak valid ya tidak akan menjadikan hasil yang baik. Berikutnya, salah dalam menggunakan dokumen induk atau file induk. Ya kalau sudah salah ya apa boleh buat. Apa data yang kita peroleh sudah salah, digunakan ya tetap berikutnya akan salah. Kemudian kesalahan dalam prosedur pengolahan. Mengolahnya itu keliru. Banyak cara yang dilakukan, apalagi mengolah data, misalnya harus SEM, AMOS, atau apa, dan sebagainya, dia tidak menggunakan itu ya tidak pas. Kalau ingin membandingkan produk atau membandingkan harga, ya mesti yang sesuai, misalnya harga Yamaha dengan Honda, kan masih seimbang ya, setara gitu. Tapi kalau Yamaha dibandingkan dengan mobil, izin Pak, ya, izin ya, sebentar ya, ada tamu boleh. ya Pak ya. Boleh. Kalau perlu tamunya ikut kuliah nggak apa-apa. Oke ya, Ya, ya biar bentar ya Pak, maaf ya. Ya, oke. Kemudian kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Ini biasanya kalau di teori kepemimpinan yang tadi termasuk pembelotnya itu tadi ya. Memang sengaja ingin mengacau gitu loh. Sengaja dibuat biar nanti hasilnya tidak bagus, perusahaannya biar hancur atau biar ada masalah di kemudian hari. Kan ada orang yang tipenya senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Begini. Jadi misalnya Mas Saiful susah, ada orang yang tidak senang. Memang ada orang yang senang. Mas Saiful susah itu malah senang. Tapi kalau Mas Saiful sukses, dia malah sedih, susah. Itu Mas Saiful kok bisa sukses toh? Kenapa? Pasti korupsi misalnya ini. Atau pelihara tuyul misalnya gitu ya, misalnya aja. Selalu ada aja dicari-cari kesalahannya. Mestinya dibalik supaya nanti tidak muncul di yang paling bawah ini, kesalahan yang disengaja. Dibalik, senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Saya sekarang bangga ya melihat masyarakat sudah mulai sadar banyak orang yang sudah memanfaatkan semacam
Jumat Berkah itu, membagi makanan pada orang-orang yang tidak mampu. Terutama di kota besar tuh kelihatan sekali. Jadi kalau pagi saya olahraga gitu, itu di jalan banyak orang-orang yang sudah tidak mampu, kayak pemulung-pemulung itu sudah antri di pinggir jalan, nanti ada orang yang ngasih makan. Apa itu nasi bungkus atau lontong atau apa itu ada. Ya pagi itu sudah ada, berarti kan bagus sekali. Sudah ada kesadaran. Apa itu pengaruh dari Jumat Berkah atau memang dia sudah terbiasa melakukan seperti itu. Berarti itu kan mencoba orang yang tidak mampu. Artinya dia susah melihat orang lain susah, terus dia diberi makan supaya nanti bisa senang begitu. Nah, ini adalah human error. Jadi memang sebaik apapun sebuah bisnis, sebuah usaha, bisa terjadi kesalahan. Bahkan kesalahan bisa fatal, bisa juga ringan begitu ya. Artinya tidak terlalu berat. Kalau sampai terjadi kebakaran kayak miliknya Polytron yang di Semarang itu kan cukup besar. Tapi dia kan tidak hanya di Semarang saja pabriknya, di Kudus kan juga ada. Semarang kan hanya sebagian besar gudang sama untuk pull truknya itu, box-boxnya itu kan di situ. Nah itu yang kebakaran. Yang lain berarti tidak, pabrik televisi dan sebagainya tidak. Itu contoh. Ini karena adanya human error tadi. Nah, kalau kita lihat sekarang, yang disebut dengan sumber daya, manajer mengelola sumber daya sebagai berikut. Ada manusia, ada uang, money, ada material. Saya dilatih kepemimpinan, itu yang disebutkan cuma itu, money and material. Sekarang tidak. Ada metode, ada mesin, ada juga informasi. Lah ini tambahan yang terbaru. Jadi informasi ini bagian dari sumber daya. Sebab kalau tidak ada informasi, maka tidak akan ada data yang bisa diolah. Dan tidak ada sumber yang bisa dijadikan dasar untuk mengolah sesuatu sehingga menghasilkan apa yang diharapkan. Jelas kemarin saya sudah singgung, manusia secanggih apapun alat yang kita miliki, alat yang kita gunakan, tanpa ada yang mengoperasionalkan, itu tidak ada artinya, tidak berguna. Kalau misalnya Rusia punya alat canggih rudal yang bisa dikendalikan dalam jangkauan 60 km, jadi dari Pati sampai mana itu, Demak ya, itu kalau nggak dikendalikan manusia nggak bisa, dia kan diam saja. Maka manusia ini adalah merupakan sumber daya. Kemudian uang, jelas karena ini untuk biaya. Untuk mengoperasionalkan butuh biaya. Kemudian juga alat-alatnya juga butuh biaya. Material, bahan bakunya bisa. Juga harus ada. Kemudian mesin, ini adalah yang digerakkan. Termasuk fasilitas dan energi. Metode ini adalah cara. Metode ini sangat penting sekali di dalam mengalokasikan atau mengoperasionalkan sebuah bisnis. Metode-metode apa yang dipakai, di situ akan menentukan keberhasilan dari bisnis itu sendiri. Kemudian informasi. Nah, ini yang terakhir digunakan di dalam sumber daya, sehingga yang dulu hanya 3M, money and material ini, sekarang sudah menjadi 6. Suatu saat kemungkinan akan bisa tambah lagi dengan adanya perubahan-perubahan dari pengetahuan itu sendiri. Informasi itu bisa dikelola. Manajer mengelola sumber daya fisik, juga sumber daya konseptual. Dari sisi fisik maupun dari sisi konsepnya dikelola oleh
seorang manajer. Manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul, kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Jadi, misalnya seorang manajer pemasaran butuh informasi jangkauan pasar dari produk itu sejauh mana. Dia punya informasi tentang data tersebut yang berguna. Misalnya di wilayah padi, itu konsumen apa di sana yang paling laku? Ikan ya. Dari Juwono itu terasi bicaranya. Terasi. Sana. Pasti di sana walaupun produsen terasi, jarang sekali orang yang mengkonsumsi terasi. Coba, Mbak Siti suka nggak sambal terasi? Suka, Pak. Suka. Oh Favorit ya, itu. oh ya malah kebenaran kalau begitu suka. Berarti sesuai dengan daerahnya. Kalau Mas Saiful? Suka juga? Suka banget, Pak. Malah suka banget. Ya sudah. Jadi kalau memang di Ya. daerah Pati itu banyak yang suka sambal terasi, di sana jadikan basis untuk pemasaran terasi. Kebetulan produk terasi di daerah Juwono juga banyak kan. Nah, akhirnya untuk masarkan di situ banyak. Juga di sana ada apa lele ya, cap lele ya. Di seorang manajer atau Semarang ke Bandung ke Jakarta, nanti pesaingnya pasti ada lagi perusahaan-perusahaan besar ya. Ada kecap ABC, ada kecap Sukasari, itu ada pada konteks ini. Kemudian manajer juga memastikan orang informasi tersebut dalam bentuk yang tepat sehingga dapat dimanfaatkan. Ini ada orang yang memang dianggap layak, memastikan orang yang layak dalam organisasi untuk menerima informasi. Jadi mereka memang ada kemampuan sebagai pengumpul data. Sehingga data itu nanti bisa dijadikan informasi yang tepat. Maka dikatakan informasi tersebut dalam bentuk yang tepat. Jadi kalau informasinya nanti nggak tepat, pasti tidak bisa dimanfaatkan. Atau di dalam pengambilan keputusan juga tidak akan sempurna. Manajer akhirnya juga membuang informasi yang tidak berguna lagi dan menggantikannya dengan informasi yang mutakhir dan akurat. Nah, inilah yang mutakhir akurat ini yang harus dicari, sehingga namanya manajer itu selalu menggunakan strategi, selalu menggunakan otaknya untuk berputar supaya bisa mendapatkan informasi yang mutakhir. Bahkan sekarang pesaing-pesaing itu semakin ketat. Belum lagi nanti barang-barang impor ya, yang saya sebenarnya sudah suka dengan produk-produk dalam negeri ya. Sekarang udah murah-murah. Beli celana 35.000 bisa, sekarang bisa ya. Kaos 25.000, 30.000. Tapi nanti kalau ada produk dari Cina datang dengan harga yang sama, kualitas lebih bagus, kemudian warna lebih menarik, nah konsumen ini akan lari. Yang semula bisa membeli produk dalam negeri dengan harga yang murah, 35.000, tapi adanya produk impor dengan harga sama dan barangnya lebih baik, mereka akan lari. Nah, lari ke produk impor tadi, akhirnya produk dalam negeri walaupun murah, ya bisa mati. Ini salah satu contoh. Manajemen informasi akan memperoleh informasi, menggunakan informasi dengan efektif dan efisien,
membuang informasi pada saat yang tepat. Jadi kalau memang informasinya di situ dianggap tidak pas, ya dibuanglah, tidak bermanfaat. Kalau itu sudah basi, ya udah buang saja, kita ganti yang lain. Sekarang apa yang menjadi perhatian oleh seorang manajemen informasi? Kompleksitas kegiatan bisnis yang meningkat, adanya pengaruh ekonomi internasional. Sekarang kalau kita lihat, baru digoyang dengan harga minyak mahal aja, orang sudah mulai ribut. Sebenarnya kalau kita bisa mengekang diri, kan tidak perlu emosional ya. Nggak perlu emosional, harga itu tidak akan selalu melejit. Karena apa? Bahan baku kita itu dari Indonesia, penghasil kelapa sawit, banyak yang diekspor. Kita mau menjual sendiri ke dalam negeri, saya kira itu tidak akan terjadi. Kenapa mereka melakukan ekspor? Karena harganya naik. Di luar negeri harga CPO itu naik. Akibatnya mereka jual aja ke luar negeri. Nah, yang dalam negeri menjadi kekurangan. Ini pengaruh internasional. Persaingan dunia sangat ketat. Bahkan negara-negara yang menjadi produsen itu berusaha, kalau perlu, semua negara itu dijadikan pasar, dijadikan tempat untuk menjual produknya. Sedangkan Indonesia penduduknya padat kan, hampir 275 juta. Berarti dianggap pasar yang potensial, pasar yang mampu menjadi pembeli. Akibatnya buat rebutan, semua barang produk-produk masuk ke Indonesia. Karena banyak yang masuk, akhirnya produk dalam negeri kesulitan untuk melawan mereka-mereka yang masuk dengan sesuka hatinya. Satu-satunya jalan, mampu tidak kita menggunakan produk dalam negeri. Coba, siapa di antara Anda yang menggunakan produk dalam negeri? Ada enggak? Mbak Siti, kerudungnya produk mana itu? Produk dalam negeri, Pak. Mana? Singapura? Enggak, Pak, dalam negeri. Lokalan, dalam Pak. negeri ya. Kalau Mas Ulin bajunya? Iya. Produk mana? Bakaran, Pak. Batik bakaran. Oh, itu mahal loh, batik bakaran loh, Mas. Iya. Yang dilihat dengan batik dari Cina, wah lebih murah, lebih bagus. Dan Mas Saiful, kamu produknya dari mana? Lokal semua, Pak. Oh, luas semua, bagus. Iya. Seperti itu. Ya, Kita mudah-mudahan produk nanti dalam negeri. Mudah-mudahan bisa bertahan seperti itu ya. Kita Ya, cobalah. baik. Sebenarnya mudah sekali kok melawan produk-produk impor. Kita beli aja produk dalam negeri. Nanti produk impor nggak laku, dia mesti cari pasar yang lain. Tapi jangan lupa, pasti ada satu di antara yang Anda pakai itu adalah produk impor. Coba Anda cermati. Mulai dari kacamata, kerudung, anting, gelang, sampai peniti. Pasti ada. Nah, ini yang kita sebenarnya mau menggunakan produk dalam negeri, tapi kebutuhan kita sendiri malah belum bisa menciptakannya. Saya kira yang kacamata dipakai Mas Kristianto itu juga belum tentu produk dalam negeri itu pasti produk impor dan harganya murah. Harganya murah. Dari kita sendiri kalau membuat belum mampu. Sehingga kalau dilakukan pasar dalam persaingan dunia, tetap kita masih menjadikan tempat untuk di-drop barang-barang atau dijadikan pangsa pasarnya dari produk-produk luar negeri. Anda lihat banyak sekali, contohnya begini ya, misalnya ada katembat, katembat itu yang buat telinga itu ya, bersihkan telinga, itu bisa dibuat
di Indonesia, dalam negeri, tetapi kita tidak boleh memberikan merek. Nanti dikirim ke Singapura atau ke Malaysia, baru sana yang memberi label merek, kembalikan lagi ke Indonesia. Ada yang seperti itu. Termasuk juga kaos ya, kaos-kaos dari Bandung itu banyak yang dibuat, kemudian dikirim ke Cina, balik ke sini, sudah labelnya dari sana. Itu banyak. Yang melakukan seperti itu banyak sekali. Sebenarnya produknya kita, tapi karena kita ingin laku menjual lewat mereka-mereka yang sudah punya merek, mereka-mereka yang sudah punya label. Akibatnya, apa yang ada pada kita ya tetap kita sebagai pembeli. Risikonya ada di situ. Orang banyak yang seperti itu melakukan gitu. Sebab kalau nanti misalnya ketempat buatannya Mbak Nur Kona misalnya gitu ya, berarti ketempat Nur Kona, yang mau beli bingung. Ini Mbak Nur yang mana? Wah, buatan Pati misalnya. Mereka pikir-pikir dulu, masih cari yang buatan dari Singapura atau dari Cina. Itu contoh. Kompleksitas teknologi yang meningkat. Ini adalah perubahan teknologi yang sulit sekali dikendalikan. Baru 1 hari aja sudah berubah berapa kali. Coba Anda lihat HP yang Anda pegang itu buatan tahun berapa. Kalau buatan tahun sekarang, 6 bulan kemudian, fitur-fitur itu sudah kalah dengan terbitan yang terbaru. Mereka sudah akan ditambah fitur yang baru, fasilitas yang baru, walaupun Anda sendiri tidak bisa menggunakan semuanya dari fitur-fitur itu. Paling hanya untuk SMS, hanya untuk WA-an, telepon, padahal banyak loh fitur di situ yang bisa dipakai. Termasuk misalnya Anda mau Photoshop di situ juga bisa, merubah wajah sendiri juga bisa, supaya nanti bisa lebih cakep atau lebih cantik atau lebih tinggi, itu bisa dibuat di situ. Sehingga dari fitur yang ada, ini merupakan pengembangan dari kompleksitas teknologi. Selalu bergerak, selalu berubah. Kalau misalnya Anda dulu naik kereta api dari Tadi nggak ada ya, dari Semarang mau ke Jakarta, itu kan harus berangkat dulu dari Pati ke Semarang dulu, baru beli tiket, terus baru ke Jakarta. Nah, sekarang kereta api sudah banyak sekali, sudah macam-macam ya. Ada yang ekonomi, eksekutif, ada yang bisnis, bahkan ada yang luxury. Jadi Anda bisa tidur di situ, bisa bermimpi di situ, yang isinya satu kota hanya 1 orang dan seterusnya, termasuk busnya. Bus yang dari Pati kan juga ada yang luxury kan, di situ bisa Anda pakai. Nah, ini perubahan teknologi. Suatu saat mungkin akan berubah lebih cepat lagi. Bahkan akan kelihatan nanti, apalagi yang dekat laut ya, nanti budidaya laut itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin, terutama untuk pengembangan rumput laut sama karangnya itu ya. Rumput laut nanti kan bisa diekspor hasilnya. Itu yang sekarang baru diolah dengan model teknologi. Jadi nanti ada kapal yang bisa untuk menanam rumput laut, untuk menggerakkan, dan langsung pengolahannya di situ. Jadi tidak perlu diambil satu-satu, tidak, itu sudah langsung bisa diolah. Kemudian batas waktu yang singkat, ini dibutuhkan. Kalau terlalu lama, data itu juga akan basi, nanti akan ketinggalan zaman. Karena adanya perubahan-perubahan teknologi tadi. Makanya kalau sudah terlalu lama ya kita mau apa lagi? Sudah tidak bisa apa-apa. Sudah ketinggalan, sudah out of date. Kendala-kendala sosial, berbagai macam kendala sosial yang perlu kita hadapi. Bagaimanapun juga, kalau misalnya dari sisi karyawan atau pegawai itu sendiri sosialnya tidak bagus, pasti dia juga kerjanya tidak akan maksimal. Kendala sosialnya itu maka harus selalu diperhatikan. Jangan heran kalau perusahaan-perusahaan besar misalnya kayak Dua Kelinci, kemudian Kacang Garuda punya bis untuk antar jemput karyawan. Bahkan kalau perlu nanti ada perumahan
ada mes, fasilitas rumah sakit, fasilitas apalagi semua ada di situ. Itu yang diharapkan. Yang kedua adalah kemampuan komputer yang semakin baik. Nah, memang seorang manajemen ini harus ahli dalam bidang komputer. Kalau tidak, ya dia tidak tahu nanti kalau mau ditipu sama bawahannya. Atau data itu dirubah oleh bawahannya tapi tidak tahu. Siapa yang menggunakan? Nah, tadi sudah kita buatkan sebuah piramid. Ini kita buat yang sangat sederhana. Manajer bisa menggunakan, non-manajer juga bisa. Orang dan organisasi dalam lingkungan perusahaan. Orang dan organisasi. Jadi kelompok dari organisasi itu yang ada di dalam perusahaan. Kita kepada fungsi manajemen. Ini dari Henry Fayol ya, yang fungsi manajemen yang paling sederhana, planning, organizing, executing, staffing, and controlling. Ini sudah seringkali diajarkan, mungkin yang dulu di SMK atau SMA sudah menerima teori ini, tapi sebenarnya bisa dilengkapi teori-teori yang baru, hanya ini sebagai komponen dasar ya. Seorang manajemen itu harus bisa membuat perencanaan, bisa membuat mengontrol organisasi, dan bisa mengaktifkan, mengendalikan staf, dan evaluasi untuk controlling itu yang terakhir. Akibatnya itu nanti akan berjalan dengan baik sehingga perusahaan itu akan menjadi lebih sempurna. Nah, ada enggak yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Silakan. Kalau karyawannya masih sedikit, ya jangan menggunakan full sistem informasi. Kita masih separuh-separuh dulu, nggak apa-apa. Apalagi menggunakan fungsi manajemen segala sampai sempurna, nggak usah, nanti malah repot ya. Karyawannya baru 2 kok sudah kebanyakan teori, nanti malah bingung. Orang-orang jadi, mau apa ini orang yang dikira orang gila. Oke, ada yang mau komentar? Mbak Susi mau komentar apa? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Mas Afif? Mas Afif komentar apa? Aman Pak, ini baru pulang kerja Pak. Oh, baru pulang kerja ya? Iya, makanya offline Pak, ini di jalan. Oke. Mas Afif kerjanya di mana? Kalau sore sih itu Pak, jualan bolak-balik sama cakwe. Di mana? Di dekat alun-alun Kayen. Oh, alun-alun Kayen. Kalau pagi? Pagi sampai sore jualan es lamutan itu. Oh, yang itu tadi ya. Oh, iya, iya, bagus. Oke, ya. Baik, kita teruskan lagi aja ya. Mbak Nur mau komentar? Sementara tidak, Pak. Ya, bagus. Mbak Nur udah kerja ya? Iya, kerja. Di mana? 2 kelinci, Pak. Oh, yang 2 kelinci itu ya? Ada kelinci. Iya. Di bagian apa? Bagian PPC, Pak. PPC itu apa? Packaging? Production Planning Control itu. Produk, supplying, control. Berarti Iya, cuma ngontrol produk aja? Enggak. Saya ada planning juga. Semisal kan saya di bagian inventory ya, Pak. Nah, nanti nyiapin kemasannya itu butuh kemasan apa aja, terus gitu. Terus ngatur kedatangannya, sampai ke pemakaian produksinya itu berapa. Kayak gitu. Iya. Anda itu termasuk manajer? Saya di staff, Pak. Kalau masuknya itu di low management itu. Tapi saya Low punya management. ya. Pimpinan Anda manajemen apa? Atasan saya itu asisten manajer. Saya di Iya. bawah. Bidangnya apa? Bidangnya? Kan ada manajer pemasaran, manajemen sumber daya, manajemen produk. Lah Anda di bidang apa? Iya, di bidang itu, Pak, PPC. Production. Memang ada, berarti produk ya, bagian produk ya. Masuk bagian. Ya, semuanya, Pak.
ngikutin produksi, terus planning juga, sama ngontrol semuanya. Oke, terima kasih. Ya, berarti Iya, sudah Pak. menerapkan ya, berarti sudah menerapkan dari teori ini. Nah, sekarang dari peran manajerial sendiri, menurut Mitsberg, interpersonal role itu adalah figurehead, leader, and liaison. Sedangkan informational roles, monitor, disseminator, and second person. Peran keputusan, entrepreneur, disturbance handler, and negosiator. Nah, di sini adalah peran dari manajerial yang menurut Mitsberg itu ada 3, interpersonal, informational, and keputusan. Padahal kalau kita lihat sebenarnya bisa lebih luas dari apa yang disampaikan Mitsberg itu. Karena kalau kita hanya lihat dari sisi ketiga peran ini merupakan keputusan inti atau peran inti yang membuat sebuah perusahaan terfokus hanya pada bagian-bagian yang menjadi pengembangan inti saja. Misalnya ini lebih kepada kepemimpinan ya dari interpersonalnya ini. Sedangkan di sini kita sudah mulai pada bagian pengawasan. Sudah pada controlling yang juga tadi dilakukan Mbak Nur juga ada di sini. Dan pada pengambilan keputusan ini merupakan bagian dari pengembangan apa yang sudah dilakukan di bagian 1 dan di bagian 2. Makanya jangan lupa walaupun itu sudah merupakan perusahaan besar, tetap di situ dibutuhkan bagaimana supaya bisa diperluas lagi dan apa yang mau dijangkau dari perusahaan itu sendiri. Hampir setiap perusahaan, kalau menurut Anda, coba ini Anda bantu ya perusahaan itu, lebih senang karyawannya banyak dengan berbagai macam keahlian, atau karyawannya sedikit tetapi mempunyai keahlian yang luas? Bagaimana? Sedikit, tetapi keahlian yang luas, Pak. Ini Mbak siapa? Susi. Mbak Susi. Alasanmu apa, Mbak Susi? Kalau alasan pribadi saya, begini, Pak. Untuk apa kita mempekerjakan banyak orang yang tidak memiliki potensi, sedangkan ada misal 1 orang tapi memiliki potensi dan bisa bisa memiliki kualitas yang baik gitu, Pak. Percuma banyak tapi tidak bisa memiliki kualitas seperti itu, Pak. Ada lagi yang lain tanggapan selain Mbak Susi? Ada? Ada enggak? Mbak Susi milih sedikit. Apa Mas Saiful? Milih dikit atau yang banyak? Kalau saya pribadi sih pilih yang banyak ya Pak. Karena Pilih yang banyak. ya Karena bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Sudah ada 2 pendapat yang berbeda. Ada lagi silakan. Mas Ulin yang udah punya bisnis. Relatif juga sih, Pak. Bagaimana coba? Anda pilih yang mana? Lebih baik yang banyak sih, Pak. Semakin banyak semakin tepat pekerjaannya. Wah, semakin banyak, semakin tepat. Iya kan? Nah, sedikit demo kan sedikit kampung rame-rame. Nah, ini ya. Anda itu di dalam mengelola perusahaan harus hati-hati. Memang di negara yang padat penduduknya, tapi ya tidak semuanya ya, Amerika enggak itu. Itu kalau di situ masih banyak yang nganggur, belum banyak pekerja atau banyak pencari kerja, pasti pemerintah selalu menginstruksikan setiap kali mendirikan perusahaan
harus padat karya. Artinya harus banyak orang yang dilibatkan untuk bekerja supaya mereka bisa hidup. Itu kebutuhan pemerintah. Ya. Nah, perusahaan tinggal menjalankan. Tapi sebaliknya, bagi perusahaan, pasti dia selalu akan berpikir efektif dan efisien. Pasti. Sehingga tidak perlu banyak orang. Lebih baik bayar satu orang mahal, tapi bisa merantasi segalanya. Konsekuensinya, kalau di situ penduduknya padat, banyak pengangguran. Tapi, kalau kita lihat dari pasar dunia, atau perusahaan-perusahaan internasional, dia lebih senang sedikit karyawannya. Tapi mampu untuk segalanya. Sambil contoh begini, Jarum itu kalau dia tidak kuat, perusahaan itu sudah dijual seperti Bentul sama Gudang Garam. Itu kan sudah dijual toh sama PT Morris itu kan, yang dari Amerika. Itu udah dijual itu. Sampurna itu sudah dijual. Jarum belum. Apa sebabnya? Karena orang-orang seperti Sampurna, kalau itu misalnya tidak di Indonesia, dia sudah menggunakan teknologi canggih. Jadi yang dilaksanakan oleh Jarum, dari satu sisi dia mengikuti pemerintah, dari satu sisi dia juga mengikuti seperti Sampurna. Jadi menggunakan teknologi canggih. Satu mesin per menit itu bisa 6.000 batang rokok tercipta. Itu per menitnya loh. Anda bayangkan, kalau Anda ngelinting sak menit dapat berapa? Satu aja belum dapat kan? Atau satu jadi tapi rusak semua. Ya kan? Tapi itu bisa 1 menit 6.000 batang rokok. Dia punya mesin 4 aja misalnya, 1 menit kan sudah berapa? 24.000 batang rokok. Nah, itu yang di pabrik Oasis, itu yang untuk mencetak rokok-rokok putih, rokok halus, itu semua gitu mesinnya. Sampurna juga udah gitu. Tapi untuk padat karyanya, itu yang pabrik-pabrik pakai orang-orang yang ribuan itu. Yang pakai apa ya, lintingan, yang ada batil segala, itu ribuan. Masih dijalankan karena ada instruksi pemerintah harus padat karya. Jadi Jarum itu ada dua sisi. Dari satu sisi dia masih padat karya, tapi sisi yang lain dia juga sudah menggunakan teknologi. Bahkan yang diekspor itu yang menggunakan teknologi tadi. Tapi yang dalam negeri, yang masuk ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan sebagainya itu, mereka semua adalah dasarnya dari yang manual tadi, yang lintingan-lintingan itu tadi, yang ada batil segala. Itu saya tahunya setelah saya mempelajari ke sana, dan ada mahasiswa yang menjadi bagian personalianya yang di Oasis itu, dia cerita seperti itu. Selain itu, juga harus bisa mengembangkan apa yang menjadi harapan konsumen saat ini. Jadi kalau misalnya jualan rokok saja, kemungkinan Jarum tidak akan sebesar saat ini. Maka si Hartono pemilik Jarum, inovatifnya tinggi. Nah ini coba Mas Afif, Mas Ulin ya, harus inovatif jualan itu. Makanya tadi saya tanya sama Mas Afif, kamu cuma jualan apa tadi, yang es degan tadi apa namanya? Yang Mas Afif jualan tadi? Sundel apa? Kelamutan susu. Nah, lamut ya sundelnya. Kelamutan Lamut. susu. Kan saya tanya, selain itu saya atau makanan, bakso, lama-lama nanti harus begitu. Jarum itu booming, kuat, besar, dia buat perusahaan lagi, politik. Kemudian juga mie sedap itu dibeli, kopi topnya dibeli.
Dia juga buat terus kopi yang pakai kemasan itu juga ada banyak. Ya, artinya kalau nanti si rokoknya itu sendiri sudah mengalami kesulitan untuk bersaing, dia masih punya yang lain. Nah, ini tadi yang sampaikan pada Anda bahwa Cina itu kan punya prinsip 3 keturunan aja kan. Makanya turunan ketiga harus dibangkitkan lagi. Nah, ini sudah muncul, sudah dilakukan oleh kelompoknya Jarum, kelompoknya Ciputra, kelompoknya Indofood, kelompoknya lain itu semua udah seperti itu. Apalagi seperti yang dilakukan oleh Mokhtar Yati ini sudah orang yang melintang, punya bank tidak hanya di Indonesia, di Amerika punya, di Cina juga punya, di Singapura punya. Dia sudah memperluas bisnisnya sampai kemana-mana. Itu contohnya ya. Nanti Mas Ulin nggak usah sekarang bisnis apa, kira-kira berkembang, segera munculkan yang baru, jangan menunda. Muncul baru, kelola lagi, baik lagi, baru lagi. Jadi nanti kalau mati 1, tumbuh 1000, itu betul-betul terjadi. Bisa dilakukan. Biasanya yang bisnis seperti itu terus dia jadi berkembang. Hanya nanti dalam pengelolaan manajemennya itu yang susah. Ya harus hati-hati. Nanti kalau udah semakin tua, generasi anaknya sudah tidak bisa terus, ya benar generasi ketiga menghabiskan. Keempat tidak komanan. Kamu 7 turunan ke-8 nggak komanan, kan kasihan juga. Itu kalau nggak salah pernah dijadikan iklan ya, iklan Idul Fitri itu ya. Anaknya baris, semua bagus-bagus, kaya-kaya. Yang ke-8 kok jelek, ditanya, loh kamu di Indonesia kan hanya ada 7 turunan buat iklan. Oke, ada komentar? Mas Ulin mau komentar? Atau Mas Saiful? Silakan. Ini Mas Saiful masih turunan kedua, jadi masih turunan untuk menghabiskan. Masih bersemangat. Ada enggak? Cukup. Silakan. Pak. Oh, cukup ya. Ya. Oke, bagus. Jadi cobalah Anda bersemangat ya. Kalau Anda sebagai karyawan ya, cobalah karyawan yang berjiwa entrepreneur, yang berjiwa bisnis, punya kemampuan untuk mandiri. Jadi kalau pagi kerja, sore harus apa? Sore kerja, pagi harus apa? Harusnya begitu. Tapi kalau pagi kerja, sore tidur, ya sudah. Nanti apa yang Anda terima ilmunya ya ilmu tidur gitu aja. Bangun tidur ya tidur lagi. Seperti lagunya Gomblong kan, bangun tidur, tidur lagi begitu. Cobalah Anda bangkit. Bangkit untuk mengembangkan pribadi Anda, untuk Anda dan keluarga Anda. Syukur bisa untuk orang lain. Itu lebih bagus. Saya lebih senang kok. Nanti suatu saat ketemu Anda sudah punya mall di Pati, misalnya Sushi Mart. Nah, Mbak Susi berarti sudah punya mall besar. Di situ tinggal belanja, nongkrong, bayar aja nggak apa-apa. Kemudian Susi udah punya kecamatan. Oh ya, di kecamatan. Oh, Anda punya modal 250 juta bisa ikut gabung ke ini, Indomart atau Alfamart. Bisa. Anda tinggal kontrol aja, satu jadi bikin satu lagi, satu jadi bikin satu lagi. Atau menggunakan nama Anda sendiri bisa kok. Ulin Mart itu bisa. Jadi nggak usah Indomart, nggak pakai Ulin Mart, itu bisa. Sekarang udah banyak, sudah mulai pada bermunculan seperti itu. Mantap, apalagi Anda punya tanah luas ya di pinggir jalan raya, wah enak sekali itu. Disewakan untuk Indomart 20 tahun sudah Anda tinggal ongkang-ongkang, nanti buat lagi terus. Jadi Anda pengusaha retail nanti. Itu paling mudah untuk dipelajari dan dilaksanakan. Dan Anda tidak perlu ngontrol, nanti sudah ada petugas sendiri. Kalau Iya. misalnya kos-kosan itu lebih efisien atau gimana, Pak? Mana kosnya? Susi mainnya kos-kosan, Umpama. Pak, bahaya. Kita kan ada Ya, di mana? Mau di sebelah universitas dan sebelahnya ada pabrik mungkin. Misalnya. kalau di situ menjanjikan ada universitas, ada pabrik, boleh. Hanya saja seperti pandemi sekarang bangkrut semua. Nggak ada yang kos. Seperti Anda kayak gini kan sekolah daring kan, nggak ada yang kos itu. Semua bangkrut, bahkan dekat
rumah saya di sini banyak yang tadinya dikoskan, sekarang malah udah dijual. Karena udah nggak ada yang kos, nggak ada yang nginep, mulai udah dijual. Kalau Mbak Susi mau beli, nanti saya antar. Banyak di sini. Di dekat rumah saya kan banyak kampus dekat rumah saya di sini. Selain kampus juga banyak pegawai-pegawai. Begini, kalau misalnya Anda mau bisnis kos-kosan gitu, itu memang dilema ya. Dilema maksud saya begini, orang kos itu kan karena kebutuhan. Sesaat, kalau dia nanti sudah punya rumah sendiri, atau sudah difasilitasi perusahaan, ada mes, dia tidak akan kos. Seperti kampus misalnya, kalau di situ sudah ada asrama, nggak laku itu nanti kos-kosan. Kalau perguruan tinggi yang besar kayak UNAS itu pasti punya asrama. Iya, Sugio Pranoto itu juga punya asrama. Undip juga punya itu di atas, punya asrama. Bahkan di Undip sudah dekat apartemen itu yang murah-murah. Kalau Anda kuliah di Undip nanti tinggal sewa apartemen aja 4 tahun sampai Anda lulus, sudah aman. Hanya saja kalau itu memang tempat di situ ada orang semacam pekerja lepas ya, kan dong datang dong pergi, itu kos mungkin bisa, karena dia kan tidak akan tinggal di situ. Tapi kalau di Semarang, sekarang udah banyak dibangun rumah sewa, rusunawa, tinggi-tinggi sampai 30 lantai. Udah, Anda ke Semarang, rusunawa 1 bulan berapa, paling 300.000 atau berapa. Murah sekali kan? Akibatnya nanti sudah bisa kerja di situ, bisa tidur. Nanti kalau sudah bosan, kembalikan, pulang lagi, cari lagi. Ini yang menghancurkan bisnis kos-kosan itu. Dulu waktu belum pandemi memang agak ramai, sekarang udah enggak. Sudah sepi, banyak orang bodoh pulang, pada dijual mulai enggak laku karena biaya operasionalnya listrik, ada apa gitu. Masih banyak orang yang membutuhkan itu, silakan. Nanti kalau ada yang kos nggak mau bayar, ya enggak usah marah, nggak usah stres ya. Tapi suruh bayar malah marah-marah, kan ada yang kayak gitu. Itu ya Mbak Susi ya. Mendingan Pak, yang terima paling kasih. gampang. Gimana Pak? Yang kayak mart-mart itu gampang itu. Kalau penduduknya padat pasti laku kok. Itu pasti laku. Iya, Anda Pak. lihat, Ya. ada nggak Indomaret atau Alfamart yang bangkrut? Nggak ada kan? Apa Pak? Laku semua jejer Indomaret, Alfamart. Ada nggak yang tutup? Nah, dibuat jejer, dibuka jejer, laku semua. Itu yang salah pembelinya atau yang buka tokonya ya? Mesti ada yang beli kok. Lewat beli, padahal ada Indomaret, ada Alfamart jejer, ada yang beli. Iya, nggak ngerti saya. Apa punya daya tarik tersendiri, tapi nyatanya dua-duanya laku. Gimana? Kebutuhan sehari-hari. Gimana Mas Ulin? Iya, tapi jejer. Ya beli salah satu aja. Mesti beli di toko sebelahnya. Padahal jejer gitu. Iya, Kan iya. artinya kalau Anda membuat seperti itu laku gitu loh. Laku, jadi nggak ada kendala. Dan model seperti itu, Anda itu nggak perlu belanja sendiri, nanti sudah ada petugas yang kontrol. Barang yang laku berapa, yang harus di-drop lagi berapa. Anda nggak kontrol, nggak perlu. Anda hanya nanti terima hasilnya aja tiap bulan masuk rekening ke tabungan Anda. Mudah sekali itu kalau Anda mau lakukan. Apalagi masih muda ya. Ya cobalah Anda mempersiapkan diri untuk menjadi miliarder gitu. Nggak apa-apa, kan banyak orang dari Ayu, dari Juwono itu yang jadi miliarder, yang punya kapal-kapal besar itu, satu kapal 3,5 M loh itu harganya. Kan miliarder itu. Punya 3 aja Anda sudah tinggal ongkang-ongkang. Lihat kapalnya, cari ikan ke laut, balik udah banyak. Wah, kipas sudah santai. Nggak usah repot-repot mau ke sana kemari, jadi malah bingung. Tapi terus ini tadi punya strategi dari peran manajerialnya tadi. Kalau enggak nanti punya kapal dihapusi Anda kan, kapalnya hilang nggak dapat ikan. Pulang-pulang Pak, kapalnya tenggelam padahal dijual, dipindah pelabuhan di Tuban misalnya begitu. Atau alasannya rusak,
atau macam-macam aja lah. Nah, ini orang yang bisa mengendalikan itu adalah orang yang sistem manajerialnya itu bagus. Dari sistem manajemennya juga bagus. Harapnya ada ke sana. Ada lagi yang mau komen? Silakan. Iya, cerdas-cerdas semua. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita lihat dari sisi penjelasannya tadi, maka dari sisi interpersonal itu ada figurnya, leadernya, dan listennya. Manajer melaksanakan tugas-tugas seremonial seperti mendampingi pejabat yang berkunjung menuju fasilitas dan sebagainya. Itu adalah figur head. Jadi pemimpin yang berdasarkan figur, mendampingi jalan sana, seperti Anda lihat kalau misalnya Pak Bupati kedatangan presiden atau gubernur, dia pasti paling depan kan mendampingi. Nah, ini berarti dia itu figurehead untuk mendampingi pejabat atasan yang mengunjungi dia atau yang akan ada rapat atau apa, atau kunjungan fasilitas dan sebagainya. Misalnya mau ada peresmian proyek atau mau peletakan batu pertama atau mau ada lomba-lomba kegiatan. Dari sisi leader, manajer memelihara unit dengan mempekerjakan dan melatih staf serta menyediakan motivasi dan dorongan. Berarti di sini fungsi manajer di sini adalah leader sebagai pemimpin. Maka dia harus bisa menempatkan orang, dikatakan memperkerjakan. Kalau dia sudah bisa menempatkan orang, kemudian melatih dan memberikan motivasi serta dorongan, harapannya adalah dari unit bisnis itu akan berjalan dengan baik. Harapannya seperti itu. Makanya dia dianggap sebagai pemimpin. Kalau Anda jadi seorang pemimpin, harus bisa memilih staf yang tepat, bisa memperkerjakan yang tepat. Sambil contoh begini, misalnya dia orangnya kuat, pemberani, tetapi dari sisi pemikiran atau dari sisi otak dia lemah. Udah, jadikan security aja, nah, pas kan? Karena dia pemberani kan, taruh di depan, siap gitu. Tapi juga bukan hanya karena staf kekuatannya saja, maka perlu dilatih bagaimana menjadi security yang bagus. Makanya perlu ada pelatihan. Di sini ditulis menyebutkan bahwa melatih staf serta menyediakan motivasi. Selalu diberi semangat. Ayo, kamu bagus seperti itu, kamu harusnya begini, kamu harus begini. Nggak usah ngantuk kalau jam 2 malam. Biar nggak ngantuk gimana, misalnya jalan-jalan atau apa gimana. Ngopi dikasih kopi lelet dari Pati juga bisa misalnya. Supaya nanti nggak ngantuk, kebanyakan kopi malah ngantuk ya, malah berat badannya gitu. Itu contoh aja, contoh yang sederhana. Kemudian liaison, manajer menjalin hubungan dengan orang di luar unit manajemen tersebut, rekan kerja, dan lainnya di lingkungan dengan tujuan menyelesaikan masalah bisnis. Jadi liaison ini walaupun dia sudah melakukan hubungan dengan orang lain, tapi masih dalam lingkungan bisnis untuk menyelesaikan suatu masalah. Berarti masih internal, masih punya kemampuan yang ke dalam. Nah, dari sisi internal inilah yang nanti untuk manajer topnya yang akan memberikan decision maker-nya. Dari internal personal ini memang banyak sekali orang-orang tidak menyangka bahwa seorang pemimpin itu yang penting figurnya tinggi, besar, kuat. Tidak. Ada peran fungsi yang berbeda. Anda lihat ini dari interperson aja sudah ada figur, ada leader, dan ada listen. Sudah ada 3. Mereka punya peran yang berbeda. Jadi jangan salahkan kalau suatu saat Anda misalnya ke
kecamatan atau ke Pak Lurah minta tanda tangan kok lama, karena dia kan punya fungsi yang banyak itu tadi. Kalau kebetulan tidak ya terima kasih, gitu aja. Tapi kalau lama mungkin baru rapat atau baru ada apa atau baru yang lain, ya sudah, sabar aja. Atau mungkin baru ada kunjungan tamu sehingga harus mendampingi, ya kita harus sabar. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa dan sebagainya, kok nggak diberi layanan, ya itu Anda bisa komplain atau Anda bisa menyampaikan keluhannya itu. Kenapa kok saya tidak dilayani dengan baik, padahal Anda sudah menjadi pelayan masyarakat. Sekarang dari sisi informational rules. Ada 3 bidang, yaitu monitor, diseminator, dan spokesperson. Dari sisi monitor, manajer secara tetap mencari informasi mengenai kinerja unit. Indra manajer mengamati aktivitas intern unit dan lingkungannya. Nah, makanya tadi saya tanya Mbak Nur, itu di bagian apa kamu? Karena apa? Masing-masing manajer itu punya fungsi sendiri-sendiri. Salah satu di antaranya adalah monitor. Dia akan memantau. Kalau bahasa sederhananya ngawasi begitu ya, kayak mandor gitu. Maka dikatakan bahwa mencari informasi mengenai kinerja unit ini. Jadi dia akan memantau, oh ini begini ya, ini begini. Selain itu juga mengamati aktivitasnya. Lancar apa tidak, kurang apa tidak. Anda bayangkan kalau itu pabrik pemintalan benang atau pabrik tekstil. Kalau malam itu kan suara mesinnya gemuruh sekali. Itu kalau misalnya enggak diawasi ada benang putus, nanti kainnya kan tidak sempurna. Akibatnya kan ada tim dari manajer itu sendiri turun sampai ada supervisor, atau ada juga yang mengatakan mandor begitu ya, dari beberapa tim misal 8 orang, 1 supervisor untuk mengawasi itu, nanti dilaporkan ke manajernya dia, dari manajer produksi. Oh ini terjadi seperti ini terjadi kesalahan, ini tidak, ini bagus, dan seterusnya. Meneruskan informasi yang berharga kepada orang lain dalam unitnya. Nah, dia mendiseminasikan, menginformasikan pada orang lain informasi-informasi yang dibutuhkan. Spokesperson, manajer meneruskan informasi yang berharga kepada orang di luar unit pimpinan dan orang di lingkungannya. Di luar unit pimpinan dan orang di lingkungannya. Kalau ini sudah jadi spokesperson-nya, ini hanya menyampaikan informasi dari orang yang di luar dari lingkungan unit itu. Kalau diseminator ini tadi kan masih informasi yang berharga pada orang lain di dalam unitnya. Jadi ada 3 itu dari informational rules. Peran keputusan ada entrepreneur, disturbance handler, resource alokator, dan negosiator. Dari sisi entrepreneur, nah ini perhatikan baik-baik ya, Anda yang suka bisnis, manajer membuat perbaikan-perbaikan yang cukup permanen pada unit seperti mengubah struktur organisasi. Ini yang selalu saya tekankan pada mahasiswa, otak itu selalu jalan gitu. Suatu saat Anda misalnya pergi ke supermarket atau ke mall, ada tatanan ruang yang berubah. Berarti manajer itu melakukan entrepreneur, perubahan tatanan, perbaikan-perbaikan untuk suatu unit supaya nanti dipandang lebih bagus atau orang menganggap itu asing dari apa yang sudah pernah dia lihat. Nah,
Akibatnya apa? Orang menjadi tertarik. Wah, sudah kalau itu saya tak belanja. Padahal belum tentu, hanya merasa nyaman aja lah. Merasa nyaman di situ dia akan menjadi lebih baik. Dia menjadi lebih enak dengan tatanan yang seperti itu. Kalau dari disturbance handler, manajer bereaksi pada kejadian-kejadian tidak terduga seperti devaluasi dolar. Nah, sebenarnya kalau ada force majeure seperti ini, perubahan yang tidak terduga atau peristiwa-peristiwa alam, ini memang sangat sulit ya kita mengendalikan. Namun demikian, ini harus segera dilakukan kajian. Makanya, mengapa harus segera tanggap? Dikatakan di sini, bereaksi pada kejadian tidak terduga. Segera diatasi. Segera diterima, supaya tidak muncul masalah yang berkepanjangan. Nanti kalau sudah muncul masalah yang berkepanjangan, sulit sekali kita untuk mengendalikan lagi. Apalagi kalau sudah semakin parah, maka awal-awal itu harus sudah dikendalikan. Berikutnya, resource allocator. Manajer mengendalikan pengeluaran unitnya. Menentukan unit bawahannya, mana yang mendapatkan sumber daya. Pada posisi ini, pengendalian pengeluaran unit. Yang dimaksud di sini, apakah unit itu termasuk unit yang boros atau unit yang bisa efisien? Maka tadi Anda saya tanya, mau pilih yang karyawan banyak atau karyawan yang sedikit, walaupun kita gaji besar. Anda lihat misalnya saya gaji satu orang 15 juta satu bulan, tapi mampu mengendalikan beberapa unit pekerjaan. Kemudian, kalau orang banyak, saya mengerjakan 10 orang, saya gaji satu orang 1,5 juta per bulan. Kan 15 juta, banyak juga kan? Tapi nanti kerjanya malah banyak orang. Sehingga mengendalikan banyak orang dengan sedikit orang, itu kan lebih efisien yang sedikit orang. Nah, kalau kita sudah sampai pada posisi seperti itu, maka mengendalikan pengeluaran itu harus hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan itu pasti dia lebih yang efisien dan efektif. Itu pasti. Jadi nggak akan lebih boros atau efisien baik di dalam unitnya maupun antar unit di lingkungannya. Jadi kalau terjadi pelesian ya sudahlah, sudah diatasi di rusaknya sistem itu sendiri. Oke, malam hari ini sampai di sini. Ada yang mau komen, silakan. Ada? Mas Ahmad, Mbak Susi, kemudian ada Mas Ali, Mas Afif, ada juga Mas Wahyu, kemudian Mas Pambayun ada enggak ini? Dani Safin, kemudian Mbak Nur ada ya tadi, Mas Ulin ada. Jadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Pak, untuk materinya bisa di mana, Pak? Enggak usah, nanti mesti akan nanti akan saya kirim ya, biar tak tonton dulu biar nanti lebih bagus. Terus Mbak Susi jangan lupa ya ke teman-temanmu, kalau perlu dimasukkan ke YouTube teman-temanmu biar buka di YouTube-nya itu. Itu ya Mbak Susi ini ya. sedang saya ini buat untuk YouTube-nya karena saya kemarin nggak login juga. Oke, ya.
Terima kasih. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.